Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas proyek kedua, yaitu Policy Brief mengenai analisis dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan PDB periode 2020 sampai dengan 2024. Baik, di sini ada nama anggota. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Aini Fadila dengan NIM 64250343. Perkenalkan, nama saya Nazila Zara Madani dengan NIM 64250259. Perkenalkan, nama saya Adinda Sofwanuarisiza dengan NIM 64250297. Perkenalkan, nama saya Gwen Stefani Prianto dengan NIM 64251418. Baik, di sini ada eksekutif summary, yaitu masalah utamanya perekonomian Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2024 menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan tekanan inflasi global. Lalu yang kedua yaitu tantangan utama adalah menjaga stabilitas inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu temuan utamanya yaitu tahun 2020 PDB Indonesia mengalami kontraksi minus 2,7% akibat pandemi dengan inflasi 1,68%. Lalu di tahun 2022 ekonomi pulih dengan pertumbuhan PDB 5,31%, namun inflasi meningkat menjadi sekitar 5,51% akibat kenaikan harga energi dan pangan. Lalu di tahun 2023 sampai dengan 2024, inflasi kembali terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Di sini ada rekomendasi kebijakannya, yaitu memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor real untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu di sini ada permasalahan utama. Bagaimana menjaga inflasi tetap stabil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi? Nah, di sini yang pertama yaitu inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun, kenaikan harga energi dan pangan yaitu biaya produksi meningkat, lalu ada inflasi tidak terkendali yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDB dapat melambat, dan yang terakhir yaitu tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya ada isu strategi dan kondisi terkini. Isu strategi yang pertama yaitu ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada isu strategis dan kondisi terkini. Ada isu strategis yang pertama yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua ada periode 2020 sampai 2024 dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi serta tekanan global. Yang ketiga yaitu ada inflasi tidak selalu berdampak negatif, tergantung penyebab dan kondisi ekonomi. Ada kondisi terkini yaitu pemerintah dan Bank Indonesia berfokus menjaga inflasi serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu mengendalikan harga pangan dan energi. Yang ketiga yaitu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya yaitu ada fokus kebijakan, yaitu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan pemerintah saat ini, yaitu AS dan IS. Kebijakan yang berjalan, ada 3 kebijakan yang berjalan. Yang pertama itu kebijakan moneter Bank Indonesia, pengaturan suku bunga untuk menjaga inflasi. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal pemerintah, yaitu menjaga daya beli masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengendalian pasokan barang, yaitu menjaga stabilitas harga. Ada kelebihan dan kekurangannya. Ada 3 kelebihan, yaitu 1, inflasi berhasil kembali berkembang setelah meningkat pada tahun 2022. Yang kedua itu menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga itu memberikan kepastian bagi kegiatan usaha. Kekurangannya yaitu ada suku bunga tinggi dapat meningkat biaya pinjaman. Yang kedua berpotensi menghambat investasi jika berlangsung lama. Yang ketiga ada harga pangan dan energi masih dipengaruhi faktor global.
Selanjutnya ada alternatif kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu pengaturan suku bunga dan stabilitas nilai tukar, terus pengadilan ketekanan inflasi dan faktor terkenal, terus resiko biaya pinjaman meningkat. Kedua ada kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada subsidi tempat sasaran bantuan sosial, lalu menjaga daya beli masyarakat, mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada menguatkan sektor real, ada meningkatkan prosedur pangan dan distribusi barang, lalu ada pengurangan ketentuan terhadap pasar global, lalu ada dukungan stabilitas harga jangka panjang. Lalu yang terakhir ada investasi dan produktivitas ekonomi, ada menciptakan iklim usaha yang stabil, lalu meningkatkan kapasitas produksi dan lapangan kerja. Lalu ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan terpulih, penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor real. Alasan pemulihan inflasi dipengaruhi tidak hanya oleh permintaan dan faktor eksternal seperti harga energi, pangan, dan kondisi global. Dibutuhkan kebijakan yang menjadi harga tetap stabil tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inflasi kebijakan. Yang pertama ada moneter, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Lalu ada fiskal, subsidi tempat sasaran dan pemulihan daya beli masyarakat. Lalu ada sektor real, meningkatkan produksi dalam meningkatkan dan distribusi barang. Lalu ada dampak yang diharapkan inflasi terkendali, daya beli terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dampak yang diharapkan. 1. Dampak ekonomi. Untuk stabilitas PDB, inflasi terkendali mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk nilai tukar stabil, mengurangi tekanan biaya impor dan menjaga kondisi ekonomi. Lalu ruang fiskal lebih besar, anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Yang kedua ada dampak sosial, daya beli terjaga, harga kebutuhan pokok lebih stabil. Untuk kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti mengurangi dampak inflasi terhadap kelompok rentan. Lalu lapangan kerja bertambah, aktivitas ekonomi dan investasi meningkat. Yang ketiga ada dampak bisnis. Yang pertama ada kepastian investasi, pelaku usaha lebih mudah membuat perencanaan bisnis. Lalu ada efisiensi operasional, biaya produksi lebih stabil, dan daya saing meningkat, sehingga produksi Indonesia lebih kompetitif. Lalu untuk output utamanya ada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesimpulannya, pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinamis. Pada tahun 2020, PDB mengalami kontraksi di angka minus 2,07% akibat pandemi, sedangkan tahun 2022 ekonomi pulih hingga 5,31%, namun disertai dengan kenaikan inflasi di angka 5,51%. Untuk tantangan utamanya, ekonomi Indonesia bukan hanya mengendalikan inflasi, tetapi menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Untuk kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan ini telah membantu mengendalikan inflasi, namun masih diperlukan penguatan sektor real untuk menghadapi resiko harga pangan, energi, dan faktor global. Untuk rekomendasi kebijakan, kami mengambil rekomendasi seperti memperkuat koordinasi moneter, fiskal, dan sektor real untuk menjaga inflasi tetap stabil, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.